Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini kita masuk pembelajaran agama Islam di semester genap pertemuan yang ketiga. Jadi silahkan siapkan buku catatannya, silahkan siapkan pulpennya. Kalian akan meringkas video yang akan Umi kirimkan dan mengerjakan tugasnya. Sebelum kita memulai pembelajaran agama Islam, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini menuai manfaat dan juga menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak Umi semuanya, kita masuk ke dalam materi memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Hari apa itu? Hari Jumat. Jadi kita bahas di sini tentang sholat Jumat. Nah, apa sholat Jumat itu? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat. Nah, hukumnya itu wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Apa syaratnya Umi? Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Nah, dalam Quran surah Al-Jumu'ah perintah tentang sholat Jumat ayat 9 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, dari ayat tersebut disimpulkan bahwasannya apapun kegiatan kita apabila kumandang azan sudah berkumandang untuk menyeru kita untuk melakukan sholat Jumat, maka kita harus meninggalkan semua urusan dunia kita, baik itu tentang jual beli. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang syarat wajib sholat Jumat dan syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, syarat wajibnya sholat Jumat, yaitu dia harus beragama Islam, kemudian baligh ya atau dewasa, kemudian yang ketiga berakal, yang keempat laki-laki, perempuan tidak diwajibkan tapi boleh sholat Jumat, tapi tidak diwajibkan, laki-laki hukumnya wajib, kemudian sehat, dan yang keenam menetap, tidak dalam perjalanan jauh atau musafir. Nah, selanjutnya syarat sah sholat Jumat yang pertama dilaksanakan di tempat bermukim. Misalnya kita tinggal di mana? Kita tinggal di Brampu, contohnya Umi ya, sholatnya di sekitaran Masjid Brampu, seperti itu lebih baiknya. Yang kedua dilaksanakan secara berjamaah. Yang ketiga dilaksanakan pada waktu zuhur. Dan yang keempat sholat Jumat dilaksanakan didahului 2 khutbah. Nah, selanjutnya rukun khutbah Jumat. Yang pertama adalah mengucapkan pujian-pujian kepada Allah, mengucap alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, begitu dia rukunnya ya, yang pertama. Jadi kalau namanya rukun khutbah Jumat dia harus berurut dari awal. Kemudian yang kedua membaca sholawat atas Rasulullah, selanjutnya mengucap 2 kalimat syahadat, berwasiat atau bernasihat, kemudian membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah, dan yang terakhir berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah kedua. Selanjutnya syarat khutbah Jumat. Yang pertama dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi, kemudian yang kedua dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Khotib hendaknya duduk di antara 2 khutbah, disampaikan dengan suara yang keras dan jelas, kemudian khotibnya suci dari hadas dan najis, dan khotib harus menutup aurat ya. Selanjutnya sunnah sholat Jumat. Nah, kita kalau dalam sholat Jumat itu ada hal-hal yang disunnahkan, seperti mandi dulu sebelum pergi ke masjid, memakai pakaian yang bagus dan berwarna putih, memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur kumis gitu ya. Kemudian menyegerakan pergi ke masjid, sesampainya di masjid melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat menghormati masjid. Selanjutnya memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad, dan yang terakhir membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat. Jadi semakin banyak yang kita lakukan hal-hal yang sunnah, itu akan semakin menambah pahala kita. Selanjutnya hikmah sholat Jumat. Yang pertama kita memuliakan hari Jumat ya. Kemudian yang kedua menguatkan tali silaturahim. Kenapa? Karena kita akan berkumpul satu dalam sebuah masjid. Kemudian yang ketiga, cara untuk mencari barokah Allah Subhanahu wa taala, menambah semangat kerja dan melipat gandakan pahala kebaikan.
serta membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu ya. Selanjutnya, adab sholat Jumat. Jadi harus ada adabnya ya nak. Baik ini adab sholat wajib apabila kita sholat jamaah di masjid seperti itu. Yang pertama, meluruskan saf atau barisan sholat, mengisi saf yang kosong, diluruskan safnya, dirapatkan, tidak boleh senggang-senggang. Kemudian yang kedua, ketika khotib sedang berkhutbah tidak boleh berbicara satu kata pun, tak boleh menggosip ya, satu kata pun tak boleh, apalagi menggosip panjang lebar, karena berkata-kata saat berkhutbah itu akan menjadikan sholat Jumat kita sia-sia. Selanjutnya kita bahas tentang halangan sholat Jumat. Jadi orang-orang bisa tidak melaksanakan sholat Jumat apabila dia sedang dalam keadaan sakit. Yang kedua, apabila ia sedang mengalami hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam ya. Jadi tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian musafir, dan yang terakhir perjalanan yang tidak aman. Mungkin menuju masjid perjalanan tidak aman, mungkin ada longsor atau semacamnya. Itu tidak diwajibkan sholat Jumat apabila ada halang-halangan seperti ini. Tetapi dia tidak mengerjakan sholat Jumat, dia harus menggantinya dengan sholat zuhur. Jadi anak-anak Umi, orang yang sudah melakukan sholat Jumat tidak sholat zuhur lagi. Tetapi apabila dia tidak bisa mengerjakan sholat Jumat, maka dia menggantinya dengan sholat zuhur. Selanjutnya, Umi akan memberikan kalian tugas. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang sholat Jumat? Yang kedua, jelaskan syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Beda ya, syarat wajib dan syarat sahnya. Kemudian yang ketiga, jelaskan hikmah melaksanakan sholat Jumat. Dan yang terakhir, jelaskan adab dan larangan seseorang melaksanakan sholat Jumat. Silahkan dikerjakan tugas ini di lembaran kertas, ditulis nama, kelas, dan mata pelajarannya, dikumpul di setiap hari Kamis. Baiklah anak-anak Umi semuanya, itu tadi materi kita untuk pertemuan ketiga di semester genap, yaitu bab 9. Jadi silahkan kalian kerjakan tugasnya dan juga kalian catat videonya di buku catatan agama Islam. Mari kita tutup pembelajaran agama Islam hari ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita bermanfaat dan juga menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Umi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.